pojok kerangga. Bang Ruslan, Bang Ojok. Wah, sehat-sehat, sehat. Sehat ya, bobotoh, mantap. Teh mana bobotohnya? Ya. Wios. Kumaha damang? Alhamdulillah damang gitu. Bang Ojok, Bang Ruslan damang. Alhamdulillah, lihat dengan adanya Alhamdulillah. Negatif naon? Lebih ya. Nah ini juga kita sudah ini juga ya dirapin juga. Saya swab negatif. Iya, dirapin ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita di sini syuting itu sudah menerapkan protokol ya. Jadi kita gak pakai masker. Buat maaf juga karena kita sudah menerapkan prokes. Nah, ini pertanyaan terkait dengan klasemen Persib hari ini keberapa sekarang? Juara kemarin. Kemarin belum pertandingan 9 poin. Dari berapa pertandingan? 3 pertandingan, 3 kali menang 9 poin. Tapi berhubung Covid ya, jadi liganya di stop, liga baru. Ya. Oh iya. Kebetulan hari ini ada Piala Menpora. Jadi setelah sepak bola Indonesia vakum 1 tahun karena Covid kan dengan berbagai alasan izin keamanan dan lain-lain kesehatannya. Alhamdulillah lah baru dimulai laga diawali dengan Arema melawan Persikabo tadi saya melihat di TV. Ya, yang sangat disayangkan itu adalah kalau Indonesia itu miskin prestasi, bukan miskin lagi sih kalau sepak bola. Kalau miskin tuh masih ada prestasi kan, 1, 2, ini kan mau prestasi. Mau prestasi ya. Tapi seremonial banyak. Seremoninya Banyak. acara pastilah diprioritaskan. Iya. Prioritas. Ya misalkan pemberian bola terhadap Bapak Iwan Bule itu kan maksudnya apa gitu kan itu nggak sesuai jargon gitu kan jargon dari PSSI dan pemerintah sendiri adalah nonton dari rumah gitu kan. Tapi ini tidak mencontohkan kalau mau pemberian bola gitu ya bisa lewat Zoom atau lewat gimana gitu. Nah, ini kan jelang persiapan Menpora. Hari ini Persib persiapannya yang akan lihat update informasi. Ini persiapan katanya mau mendatangkan pemain baru ya. Kalau yang mana Jerawalian. Oh Jerawalian. Naturalisasi namanya. Naturalisasi dari Belanda, ajak U18, timnas U18 itu yang terakhir 2020 di PSM. Mudah-mudahan seharapan lah Persib juara. Tapi baru 2 jam yang lalu bahwa Persib itu baru merekrut pemain blasteran Afghanistan Belanda. Nah ini kita baca di Detik Sport ya. Persib Bandung resmi mendatangkan kapten timnas Afghanistan, jebolan Akademi PSF Eldon van Farsadnur. Nah, menurut Akang gimana ini dengan mendatangkan kapten timnas dari luar negeri? Timnas kelompok umur seperti ini? Wah, senior. Pemain 26 tahun. 26 senior bro. Jadi kia bro si Farsadnur tuh saya dibaca kemarin. Jadi ke 5 tahun setelah di Afghanistan, kalau Afghanistan, bapak Afghanistan. Pas 5 tahun di Afghanistan perang saudara teh apa kan? Ada cerita Taliban lain. Ya sih kan nama kan. Perang pas 5 tahun hijrah. Bahaya anjir. Ini bapaknya hijrah ke Belanda ya. Jadi ibarat nama sepak bola nama sentuhan pertama teknik sepak bola nama Walanda lah, robek banget gitu kan. Nah dia juga pernah di Wilhelmina Boys di akademi itu kan di situ terakhir sih Akademi Eindhoven ya maaf dikoreksi. Nah ini Akang mungkin tahu ya terkait sejarah Persib ya mungkin mantap juga ya. Pernah nggak sesekali itu pertandingan yang paling yang tidak mau Akang tonton ketika menonton Persib itu? Tidak mau tonton. Persija sih. Korea teh tegas. Kayak Persib jeung Persija. Kedua layangan tiga riwe. Tilunya beberapa kali pertandingannya ya korban wae gitu kan. Nyaman lah gitulah. Jadi lain berarti orang terus ke Persibnya tapi mun Persija mah deg-degan bagi ka dia gitu kan itu lama hadir wae gitu nya. Aya nama lebih baik mun Persija mah dan nonton Bon Jovi lah. Oh gitu. Memotong aktivitasnya gitu. Tapi ayeuna mah gitu. Saya ya kisah di tahun 2014. 2014 pas final Persipura. Boga duit saya teh 2014 teh masih semester 5 gitu.
bawa duit yang nonton Persib di Pinang. Jalan hiji-hijina nya ngagadekeun laptop ka Batak. Ngagadekeun laptop ka Batak 300.000. Boga duit basa eta. Keur nonton Persib Bungkul eta teh. Keur nonton Persib Bungkul ka Palembang, basa teh Pinang di Palembang. Tapi nama 300.000 jeung barudak kudunan. Oh gitu. Bekal kena perlu untung tengah jual harga diri oge nya. Mau bisa dijual. Bener. Jelaskan. Semester 5 babaturan kuliah teh kamu ke Palembang ya minta oleh-olehnya minta oleh-oleh anjing aing di Palembang nepikeun ka nahan lapar mah 10 jam di Palembang nepikeun ka Bakauni saya nahan lapar saya 17.000 magi-magi aya warteg nasi dan telur 8.000 meuli tah intinya nyata di perjalanan saya mah di Bandung geus mari masina di Bandung geus konvoy lah juara saya di Jakarta kan teh mau teh hirup pikir teh dah di mana-mana mesti kepung gitu dah di kepung nya nahan laparnya geus saya kira balik we tah mah. Oh gitu. Jadi eta pengalaman terpahitnya nonton jeung Persija terus pas harita jeung Persipura pengiteunya. Persipura Pinang. Iya Kang abi nu aneh gitu nya. Persib jeung Persija gitu. Eta pake parasya wae. Ieu teh apakah da ningali pemainna mending biasa wae gitu. Biasa sih. Nah, ieu sesama supporter teh ayo we parasya gitu. Pemain mah kunaon sih da pernah digaraji itu. Heeh. Kenapa sih Gitu. Tapi balik deui Kang. Saya tahu ka hiji teu bisa ngajelaskeun teh. Abi mah bobotoh kan karya-karya nya bukan hiji bukan pelaku sejarah tapi nu baru seliweran nya beda. Persija boga Persi, Dejek bobotoh boga Persi gitu kan. Jadi aya dua versi Kang. Kumaha eta teh dua versi versi kahiji nyata keur tahun 2000 jadi keur tahun 2000 teh Persija teh can jadi can jiga urang jiga bobotoh jiga Viking jadi kan di Persija teh bahkan gubernurna saat tahun 2000 Sutioso ngomong kieu cik atulah maneh teh neangan duit modal di Jakarta cik tengah dukung sepak bola mah kayaknya di dinya nah pas Persib main tahun 2000 di Jakarta di Bandung di Siliwangi kan yang tiket saya kamu saja bobotoh teh di luar teh abus setelah usut punya usut ternyata si Tribun Utara teh di booking ku Sutioso jadi supaya si DJ teh aura turnya semangat turnya kelihatan nah setelah didinya DJ teh akan dilubas itu udah gratis guys di dahar di kawasan guys gratis weh kita mah ku Sutioso teh dibayar di Baledogan lah cenah aing menang tiket hese aing menang tiket hese tapi ya Persija araya didinya mulai bumbu-bumbuna kaduana pas eta mah aya wih siapa berani Kang wih siapa berani teh pemenangan teh Persib king itulah nah pas keluar teh jauh-jauh digebugan nah didinya aura mimitina konflik Persija teh sampai ayeuna eta sampai ayeuna ya padahal kan sebenarnya anu pengalaman batu kudu baper oge gitu sebenarnya. Jadi lu khawatirna kan lu berdosanya. Gitu. Berdosa jadi kena imbas anu jeung gara-gara nama saha jeung iraha gitu kan. Lu imbasna bobotoh-bobotoh nu aya nu kabawakeun gitu kan. Panuanin lagi kieu sampai ka kadulur-dulur pepegatan gitu gara-gara misalna abdi kadulur orang Jakarta anjeunna Persija, Persib eta teh kan sok. Jadi sok aya fanatis kadinya ketika konflik teh. Saya nepi ka gelut gitu. Memang aya ketakutannya ketika orang sebagai pecinta Persib berarti awak ka Jakarta ge aci aing we ka Jakarta kan. Karena aya kekhawatiran gitu nya. Jadi yang kerugian sih lah sebenarnya kerugian. Tapi akhirnya tensina pentolan supporternya nya. Kadisik-disik kan sosialisasi. Sebenarnya mah eta peran ketua PSSI lain gitu. Wah, ketua PSSI jauh. Lain ya. Misalnya ngaredam soal supporter teh Cekang Ruslan ya, pan pentolan-pentolan aja nya. Geus wae na ku PSSI misalnya di beresan gitu. Bisa sih. Bisa. Esenya. Ketua PSSI. Ya tambah lebih baik pentolan supporter buka inisiatif kayaknya sosialisasi kadisik-disik kalau percuma lah ya percumanya sampai nggak silih tonjok silih payahan gitu enak kok kreativitas lah ya gitu tapi ya Persib nya soalnya kan beberapa kali pernah ada deklarasi damai ya di Bogor di mana anggar we nya ada
petualang-petualang dibawa ke Menpora kan terakhir hasilnya ya. Kalau makin ricu banyak. Jadi nu khawatir kan pendukung di perbatasan ini sebetulnya. Kurang di Bandung kan, nu di Garut, nu di Tasik aman ada semua sih. Tapi kan nu di Bekasi, jadi Depok kan mereka ya bisa dikatakan nyawana terancam ya, itu kan beresiko ge kan ya. Akibat permusuhan ieu. Malahan eta pernah teu kejadian kieu misalna anjeunna orang Bandung teng Persib teu kan sebenarnya lain bobotoh teng lain teh ku Persija teh di ieu pernah teu kejadian kejadian hanya misalnya diklaim seolah-olahnya dinya Persib orang Bandung gitu. Saya jeung kalau jeung namanya kepilancet gitu. Papangnya lebaran teh balik teh ka gelut sia Persija aing Persib anjing gelut jadinya kena keleutik ke SD beda 1 tahun kan. Beda 1 tahun balik ka lembur teh bisa salam teh gelut teh pas rek sampai anjing burdal si anjing Persija aing Persija gitu. Keleutik gitu. Oke nya sih. Mangari sih. Tapi rata-ratanya berdasarkan doktrin gitu kan supporter nu karena masih kira milenialnya kurang SMP semangat ya nih. Alhamdulillah sepuh nama gitu kan harus mulai paham gitu ya. Terus dewasa. Itu berguna lah sili itu kan apalagi ketika ya korban jiwa amit-amit lah udah sampai gak terjadi gitu ya. Nah iya ya enak kan Piala Menporanya. Nah iya saya baca di Indosport Persib teh salah siji kandidat terkuat cek pengamat cek akan kumaha ya tinu ayeuna aya Piala Menpora gitu. Komposisi pemain memang ya lumayan lah di masuk ke nomor unggulan saya kira wajar gitu ya karena ini kali komposisi pemainnya memang anu geus teu asing deui gitu ya gitu. Beberapa timnas gitu kan anu geus teu asing deui lah. Tapi ya tinggal lah gitu ya gitu kan. Kumaha Kang Ucup lah? Ya kalau menurut saya Persib wajar gitu bisa menjadi calon kuat juara. Bursa kuatnya. Ya bursa kuat juara kayak hiji boga pemain naturalisasi tilu. Kayak boga pemain naturalisasi tilu nya itu si Victor. Lain ku Esteban, prestasi ketua PSSI tapi nya. Keren. Wah, lanjut. Nol. Jantan teta ku prestasi sah Persib bisa sampai diperhitungkan tuh beberapa pengamat sepak bola. Ya semua aspek lah baik dari manajemen, supporter maupun direksinya gitu kan. Akhirnya lamun manajemen ya mengelola. Manena lamun tanpa supporter mau menang sponsor. Karena Persib ini pangsa pasar yang cukup jelas, maka untuk mendatangkan beberapa sponsor kelas KKP ya merupakan hal yang kecil. Pada baheula 2013. Sama apal Bankorsa itu. Tapi ketika Bankorsa jadi sponsor Persib, itu peningkatannya 3 kali lipat naik di Jawa Barat itu kan. Dihitungkan di nasional. Namun dari segi bisnis mah memang menguntungkan. Makanya namun Persib bisa merepresentasi gitu ya. Asal biraku gitu kan di finansial kan Persib salah satu dengan finansial sehat lah di Indonesia salah satu. Tapi lain bukan faktor ketum PSSI di Jawa Barat ya. Lain ya. Bisi ya masuk bursa teh ku sama kayak henteu sih saya jadi enak prestasi tidinya gitu. Jadi saya mah teu pati tertarik sama politiknya model presiden berkebereng boga pemajikan 100 boga korupsi 100 triliun tapi Menpora lawan Menpora bodoh teuing tapi iya anak presiden Kaisang gitu mengkawasi versi semua. Artinya kan ini ngaranna anak presiden kan bisa ngomong pak pengajuarakeun meureun versi Solo paenkeun polisina. Nah yang saya ditakutkan itu gitu mainnya Jokowi rek korupsi rek impor pangan rek impor endog saya mah bodoh teuing tapi ketika Kaisang mengakuisisi Persib saya mah terancam karena sebagai bobotoh Persib jadi harapan Persib juara aja mas kita kan boga alat artinya boga alat buat keamanan boga tentara bisa wae ngadatakin sponsor bapak hari BUMN anak perusahaan BUMN tapi lah baik ketum PSSI juga kan Jawa Barat nah itu kan sieun presiden ketua PSSI mah gitu bisi we diamankeun ya ini kan ketua PSSI yang nyambut di Jawa Barat ya otomatis lah perlu pada sungkem lah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo gitu cuma Kang Ruslan ketum PSSI apakah karena ketum PSSI itu Persib bisa jadi perhitungan
Karena dia jadi Jawa Barat atau karena memang Persib punya tradisi di sejarah juara sih sebetulnya. Bukan ketum PSSI dari Jawa Barat ya. Asa Tekudu gitu. Tekudunya. Nah ini memang Persib nyala bukan tradisi kan basis masanya penuh untuk manajemen gitu kan. Ada hubungan sih sama hubungan. Korelasinya lah, lamun dina penelitian malah. Penting lamun dina penelitian pan aya dina apus metode penelitian ya. Tapi yang patut perlu diwaspadai ya karena berseliwerannya di media di Twitter gitu PSSI ketua nyalon gubernur cenah gitu. Tapi yang patut diwaspadai ketika Persib ditunggangi kan karena ketika beberapa pilkada kan Persib dan patut untuk diwaspadai oke. Ya sih benar oke. Walaupun pada awal sejarahnya sana Persib cikal bakalnya alat perjuangan bahkan tapi kuayana mah ulah lah bisa ulah dipolitisasinya sebenarnya. Nama kan ningalina Persib bukan masanya lebih kuat peluangnya sebenarnya. Dan itu di pilkada sering ya sebenarnya. Sering sih di endorse itu. Tapi macus. Nggak gunakan. Tapi sebenarnya yang suksesnya kalau kayak sebenarnya suksesnya. Histori lah Persib udah selalu tanpa Persib di Jawa Barat gitu kan. Ya pasti. Selalu tanpa Persib. Warisan nenek moyang gitu. Jadi magnet lah Persib. Magnetnya. Magnet. Nah iya kan aina nuju aya Piala Dunianya timnas nu 23 U20 sareng U23 nya 23 mah lain Piala Dunia nya Piala Asia. Cek akang kumaha ya ningali persiapan ayeuna Indonesia gitunya timnas gitu menghadapi Piala Dunia gitu, Piala Asia eta gitu. Sedikit serius. Sedikit serius. Banyak bercanda. Nah, jadi sedikit serius banyak bercanda tuh jadi kan artinya apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Umum PSSI itu Komisaris Jenderal Purnawiran Iwan Bule itu banyak yang tidak sesuai fakta di lapangan. Contoh misalnya kan wacanana aing berantas bandar judi. Nah, ayeuna tapi kayak nama. Seberapa kasus eta? Bandar oge maseur. Emang bola ditogelkeun oge kan? Ayeuna dia pelatih lah di dunia gitu. Taruhlah lamun enak kiblat sepak bola Inggris gitu. Pelatih senior beda, pelatih U23 beda, U20 beda, 18 beda, 18 beda. Ieu mah Indonesia ting teu boga duit ting kumaha pelatih senior 20, 23, 18 hiji we kabeh sintayong. Terbatas anggaran barunya. Terbatas anggaran baru sih kan. Nah, duka padahal kan eta bandar judi eta geus di virtualnya sebenarnya PSSI kumaha eta. Cenah anu ngomong kieu Iwan Bule teh hartana loba. Eueuh serian. Kira aku nyawa pelatih ayeuna. Tim U18, U20, U21, U23 senior kabeh ku Sintayong nyalieur teh diborong sadayana kudu nyawa pelatih we nu lain mun rek sesana lokal Sintayong pemantau gitu ieu mah kan kabeh ku Sintayong lieur soalnya jadi manajer oke iya ketum PSSI iya jadi manajer U20 ada ini asli gitu kumaha eta Kang Ucup eta. Nah, jadi lah organisasi mah kan ada job desk, ada job spec. Apa tujuannya apa? Akhirnya langsung seorang ketua umum turun ke handap sebagai manajer mengurusi perlengkapan sepatu pemain sepak bola, gijina sepak bola kumaha, TNT 1. Jadi menurut saya mah kenapa Iwan Bule mau menjadi manajer timnas itu karena biar dia biar menjadi media darling. Karena ketika manajer timnas, ketika persiapan timnas main bola, yang akan ditanyakan itu adalah seorang manajer bagaimana persiapannya dan lain-lainnya. Intinya dia ingin menjadi buah bibir supaya namanya terus ada dalam orbit media sampai jabatan dia selesai menjadi ketua PSSI. Itu sih. Ya sihnya apa asa sagala we dicanak gitu padahal mah seueur keneh sebenarnya potensial mah sebenarnya. Kang Ucup, Kang Rusang ya potensial sebenarnya mah. Potensial. Nah, menyambung ini kan Indonesia itu masuk sebentar lagi kan akan melawan Arab ya. Nah, alhamdulillah. Nah, kumaha menurut Akang yang melihat peluang kemenangan antara Arab Saudi dengan timnas Indonesia? Arab Saudi
asa sehingga walaupun sih masih kualitasnya masih jauh sih. Oh gitu. Indonesia masih karena untuk beberapa puluh tahun ke depan sih karena mau tidak akan menjuarai turnamen internasional sih sebetulnya. Karena Alasan aku mengatakan pernah baca sejarah gitu ya di artikel sepak bola dibawa ke Belanda ke Indonesia teh cuma sebagai alat hiburan. Jadi lain berprestasi. Jadi sejarah awal mula bola teh di Indonesia gitu. Jadi lebih kayak lagi mau jaronya ada niat awal ini hiburan gitu kan. Hiburan sebenarnya. Makanya kan gerut di lapang tapi hiburan gitu kan. Jadi bukan sebagai bentuk pendidikan ataupun ini sih niatnya salah sih. Kemudian Belanda perlu berprestasi Indonesia. Kapan mulai pegawai mau kumaha niat bener kan? Harus bisa. Pas dosain muktarolan dipilih. Waduh. Itu. Kumaha eta iya tak artinya kumaha kan? Nejakan jadi perkara teh bari prak jeung bigawena gitu kan. Kamu hayang juara kan manajemen lah gitu kan. Kompetisi kelompok umur dirobakkeun gitu kan. Di daerah-daerah potensi loba gitu. Ya, tapi dah awalnya datang ke hiburan ya hiburan pokoknya. Siap. Nah harapan Kang Ucup, Kang Ruslan terkait sepak terjang persepak bolaan atau harapan untuk ketum PSSI juga boleh. Sepak bola mah kayaknya menurutnya pandemi segera berakhir lah. Dalam pandemi berakhir, sepak bola kompetisi berjalan, roda ekonomi berjalan deh gitu kan. Sekolah sampai ke ternyata nggak rokok aja mah kebutuhan aja gitu. Kalau kompetisi berjalan, jualan kaos, jualan cai gitu kan. Kehidupannya sudah. Kehidupan nggak bantu kan. Masyarakat di sekitar stadion gitu kan, bukan titipan motor, parkir, inilah. Etalah pandeminya segera berakhir, mudah-mudahan jalan. Maka Ucup. Mana itu mana? Sampai kan kamu. Ketum PSSI mah komen sih. Mana? Harapan persepak bolaan Kapayun, KGP. Kan Indonesia bisa maju ya kan tadi 3% juga. Intinya kan semoga berawal dari proses lah. Artinya lah, ayo kan pemerintah dan PSSI diwakili PSSI serius. Karena dari pembangunan training camp gitu kan, pembinaan usia muda benar-benar serius. Nyata mungkin bisa jadi juara dunia. Model Jepang akhirnya udah menargetkan bahwa 2035 kudu jadi juara dunia. Eta planning lagi 40 tahun sebelumnya. Eta teh negara mana? Jepang. Terus juga dimulai ke Indonesia di ayeuna meureun targetna 2000 sabaraha. 2100 gitu lah. Kan yang fondasi kan di ayeuna kan sesuatu nu mungkin kan. Sebenarnya Ratu Tisa kemarin setujuin game plan Indonesia teh bahwa 2045 Indonesia kudu bos Piala Dunia. Tapi ku sabab Ratu Tisa di out. Ya jadi teuing kita arah Indonesia teh ka mana? Sebenarnya kamar teh Indonesia teh geus rada genangan gitu lah prospek gitu. Dipimpin ku orang hafal bola, tapi setelah dia ditajong dan mengundurkan diri ya, arah sepak bola kawan itu teuing gitu. Jadi lah seorang ketua PSSI karena medaliwan bola ya, dia berpikir hanya 4 tahun ke depan. Kalau kemarin saya berpikir bahwa dia bagaimana sepak bola Indonesia maju sampai 20 sampai 30 yang akan datang. Untuk generasi yang akan. Buat generasi selanjutnya. Siap, nuhun Kang Ucup, Kang Ruslan. Siap. Sami-sami Kang Angga. Ya. Kurang ngawang sukses podcast. Amin. Kurang ngawang dingin ya. Kemauan aya kopi cari. Oh mohon ya. Ieu teh pan ngadatangnya ditodong ku abdi. Ditodong akang kan. Ayo urang mau ngawangkong gitu. Ya, nuhun Kang ya. Urang penak deui urang ngobrol deui. Siap. Mun aya waktos meureun akan kesibuk abi hiju rineu sadayana kitu nya. Nah, sebelumnya jangan lupa buat sahabat-sahabat pojok yang ada dimanapun berada, jangan lupa like and subscribe dan share kepada sahabat-sahabat, rekan, keluarga, saudara, pacar, selingkuhan, silahkan di share ya. Pelakor juga boleh ya. Oh ini suka nonton drakor. Pelakor. Oh ya, maaf. Pojok Rangga official ya. Baik to podcast Pojok Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.